Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga kita untuk mata pelajaran matematika wajib. Bab yang kita pelajari yaitu bab tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk bab nilai mutlak sendiri, ini adalah pertemuan ketiga kita, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai mutlak dan konsep nilai mutlak. Hasilnya adalah kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwa nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0. Karena jarak pasti tidak akan pernah negatif. Begitu juga dengan nilai mutlak yang tidak akan pernah negatif. Nah, bagaimana jika diterapkan ke dalam bentuk persamaan nilai mutlak? Kita akan belajar tentang bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu bentuk nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c itu lebih dari 0. Nah, masih ingat kan nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Makanya di sini c-nya itu tidak boleh dari 0. Salah. Mohon maaf, c-nya itu harus lebih dari 0. Cara penyelesaiannya ada 3 langkah, yaitu yang A, tentukan nilai x dari fx sama dengan c. Jadi kita harus menentukan nilai x dari fx sama dengan c. Yang kedua, kita harus menentukan nilai x dari fx sama dengan negatif c. Terus yang ketiga itu, ketika kita sudah mendapatkan nilai x dari a dan b, kita langsung tulis saja itu sebagai sebuah himpunan penyelesaian. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang akan Ibu ambil adalah contoh di buku halaman 15, 3 nomor ya. Sisanya itu silahkan dipahami sendiri nanti. Kita coba yang nomor 1. Nah, kita lihat dulu sebelum mengerjakan, kita lihat dulu bentuknya sudah sama atau belum. Bentuknya harus nilai mutlak fx sama dengan c. Oh benar, di sini ada nilai mutlak. Oh ini berarti fx. Nilai mutlak fx sama dengan c. Oh iya. Nah, c-nya itu harus lebih dari 0. Karena 7 lebih dari 0, maka soal bisa diselesaikan. Karena soal bisa diselesaikan, kita coba langkah yang pertama, yaitu langkah yang A. Ini Ibu hapus dulu. Yang A. Yang A adalah kita menentukan nilai x dari fx sama dengan c. Fx-nya berapa? Oh, fx-nya benar 2x dikurang 1. C-nya berapa? C-nya 7. Oh iya, berarti 2x dikurang 1 sama dengan c. Terus kita pindah negatif 1 ini ke sebelah kanan. Melewati sama dengan, jadinya ditambah 1. Ingat, dalam sebuah matematika itu, aturan matematika itu tidak ada yang namanya pindah ruas. Tapi karena ini masih SMA, yuk nggak apa-apa kita sama-sama, meskipun sebenarnya bukan sebutannya itu bukan pindah ruas, tetapi membuat 0. Tapi kita pakai saja, kita pindah ruas negatif 1. Ingat ya, kan 2x dikurang 1. Jadi kurang ini miliknya si 1. Jadi gini, setiap tanda atau operasi bilangan di sebelah kiri nomor, di sebelah kiri bilangan, itu milik bilangan itu sendiri. Jadi, maksudnya gini, di sini, lihat ini 2x. 2x itu tidak ada embel-embelnya, berarti dia positif. Nah, terus dikurang 1. Nah, tanda kurang ini itu miliknya si 1, bukan miliknya si 2x. Ya. Jadi kalau menulis itu sebelah kiri, tanda yang sebelah kiri itu milik yang sebelah kanan. Bukan kanan milik sebelah kiri, bukan. Tapi tanda yang sebelah kiri itu milik yang sebelah kanan. Makanya negatif 1 kita pindah jadi positif 1. Usahakan sebelah kiri itu yang mengandung variabel atau xy, pokoknya yang mengandung xy sebelah kiri, dan kalau cuma angka itu sebelah kanan. Langsung jadinya 2x sama dengan 7 ditambah 1. Kenapa dapat 1? Karena tadi pindah ruas. Nah, tanda jumlah ini miliknya si 1 ya, miliknya si 1, bukan miliknya si 7. Nah, terus
Jadinya 2x sama dengan 7 ditambah 1 itu 8. Setelahnya x sama dengan 4. Dapat dari mana 4 itu? Dapat dari 8 dibagi 2. 8 dari angka ini, 2 ini dari koefisien. Nah, jadi angka di sebelah variabel itu disebut koefisien. Karena ini 2x artinya 2 dikali x ya. Kalau 2x itu 2 dikali x, 5x itu 5 kali x. Karena perkalian pindah jadi pembagian. Jadi kebalikannya, kalau positif pindah menjadi negatif, begitupun sebaliknya. Kalau perkalian pindah menjadi pembagian, begitupun sebaliknya. Didapatlah x dari fx sama dengan c itu x sama dengan 4. Kita yang B. Yang B itu kita disuruh menentukan nilai x dari fx sama dengan negatif c. Nah, c-nya tadi berapa? Oh, c-nya 7, berarti benar. Ini fx-nya, ini negatif c-nya. Sama seperti tadi, kita pindah dari ruas negatif 1 ke sebelah kanan jadi positif 1. Nah, di sini dapatkan 2x sama dengan negatif 7 ditambah 1. Ingat, cara menyebutkan negatif 7 ditambah 1 itu bukan kalau pakai garis bilangan itu enak, berarti negatif 7 ditambah 1 berarti kita lompat 1 kali ke arah sebelah kanan. Nah, kalau misalkan bingung gini aja, kamu punya hutang 7, masih dibayar 1. Nah, hutang kamu sisa berapa? Berarti kan hutangnya sisa 6. Hutang 7 dibayar 1, berarti hutangnya sisa 6. Nah, karena hutangnya sisa 6, berarti jadinya 2x sama dengan negatif 6. Nah, sama seperti tadi, karena ini 2 dikali x, yaitu perkalian pindah menjadi pembagian. Ini min 6 bagi 2. Berapakah min 6 bagi 2? Min 6 bagi 2 itu negatif 3. Nah, setelah kita menyelesaikan A dan B, berarti kita langsung ke yang C, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian ini adalah cara terakhir, di mana ketika kalian sudah mendapatkan x yang ini, x untuk yang A dan x untuk yang B, langsung kalian tulis saja dengan memakai kurung kurawal. Kurung kurawal yang seperti ini ya. Nah, berapa himpunan penyelesaiannya? Lihat nih, min 3,4. Biasanya sebelah kiri itu yang masih mengandung negatif-negatif, sebelah kanan itu yang positif. Karena dalam garis bilangan sebelah kiri itu untuk yang negatif, sebelah kiri 0 itu untuk negatif, sebelah kanan 0 itu untuk positif. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ini nilai x dari yang kita cari tadi, yaitu negatif 3,4. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut saja lagi contoh soal yang kedua. Nah, bentuknya harus nilai mutlak fx sama dengan c ya, dimana c-nya itu lebih dari 0. Nah, lihat fx-nya dapat ini fx, nilai mutlak fx ya. Tapi c-nya kurang dari 0. Karena c-nya kurang dari 0, berarti soal tidak bisa diselesaikan. Terus Bu, jawabannya apa? Ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Tulis saja soal tidak bisa diselesaikan, gitu saja. Contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, itu kita harus menghitung-hitung dulu. Kenapa jadi kita harus menghitung-hitung dulu? Karena kita harus mendapatkan bentuk dari nilai mutlak fx sama dengan c. Jadi kalau misalkan ini kan masih ada banyak nih angka-angkanya yang masih terpisah dan segala macam. Jadi kayak bagaimana caranya sebelah kiri itu cuma ada nilai mutlak dari fx. Makanya kita satu-satu kita ubah ke dalam bentuk nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Silakan sambil didengarkan dan dilihat tulisan dari Ibu. Yang pertama, kita pindah positif 4 ini ke sebelah kanan. Kenapa jadi dipindah? Karena dia sendirian, gak apa-apa.
ketika sendirian langsung pindah saja, jadinya positif pindah jadi negatif. Ini jadi negatif. Sebelah sini sisa berapa? Sisa ini negatif 5 dikali nilai mutlak dari 3x dikurang 7. Kita operasikan, yang ini kita tetap tulis seperti biasa. 14 dikurang 4 itu 10. Nah, kemudian ini, yang ini itu adalah perkalian nilai mutlak. Kalau sebelumnya kalian pernah di contoh nilai mutlak itu 2 dikali nilai mutlak 3, artinya 2 dikali 3 ya. Sama seperti ini, negatif 5 dikali nilai mutlak dari 3x dikurang 7, berarti negatif 5 ini ketika kita pindah ke ruas sebelah kanan melewati sama dengan menjadi pembagian. Karena apa? Karena negatif 5 ini dikali ya, bukan ditambah atau dikurang, tapi negatif 5 ini dikali dengan nilai mutlak dari 3x dikurang 7. Makanya didapat sisanya sebelah kiri adalah nilai mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 10 per negatif 5. Ingat tadi, tanda sebelah kiri itu milik angka yang sebelah kanan, jangan ditinggal-tinggal. Setelahnya 10 kita operasikan, yang sebelah kiri kita tetap tulis nilai mutlak dari 3x dikurang 7 sama dengan sebelah kanan itu 10 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 5. Nah, dapat nih, sudah kita bentuk fx, nilai mutlak fx sama dengan c. Karena sudah kita mendapat bentuk yang seperti ini, nilai mutlak fx sama dengan c, kita lihat lagi syaratnya c-nya itu harus lebih dari 0. Sedangkan di sini kita dapat c-nya itu negatif 2. Berarti boleh nggak diselesaikan? Bisa nggak diselesaikan? Tidak bisa. Karena tidak bisa, ya sudah. Berarti soal bunyi jawabannya gini, soal tidak bisa diselesaikan. Kalau mau lengkapnya karena c kurang dari 0, gitu saja. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan dipahami, ditonton dulu berulang. Ditonton tidak cukup hanya sekali, tapi silakan tonton 2-3 kali. Setelah itu jika masih ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Ibu. Untuk cukup sekian dari Ibu untuk tugasnya. Sebenarnya rencananya minggu ini kita tidak ada tugas, tapi minggu ini kita tugas, tapi Ibu usahakan minggu depan kita tidak ada tugas untuk matematika. Yang A itu sudah kalian jawab kemarin, sudah dijawab sebagai tugas minggu kemarin. Yang belum adalah soal B. Nah, silakan dikerjakan. Cara mengerjakannya nanti instruksinya itu di classroom, tapi Ibu minta pengerjaan untuk yang B 3 nomor ini itu akan dikerjakan sebagai tugas kelompok ya. Karena kita belum ada tugas kelompok, jadi Ibu minta untuk yang ini nanti 3 tugasnya ditugas sebagai tugas kelompok. Untuk berapa orang dalam satu kelompok masih dipikirkan berapa. Jadi silakan ditonton videonya. Jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan lewat WA. Cukup sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.